Oke. Ada satu lagi. Bang Timar. Ya, Mas. Yang pertama senior yayasan Nexus 3 atau aku fotoin aja ya kali ya, aku kirim WhatsApp. Terus ada aku fotoin aja. Baik, selamat siang kawan-kawan semuanya, khususnya rekan-rekan partisipan, khususnya rekan-rekan jurnalis. Kita sudah makan siang semuanya, dan pada sesi siang hari ini, saya bersama kawan saya, Mas Joni dari SIEJ akan memandu diskusi lebih kurang 1,5 jam dari sekarang. Jadi nanti kita bisa interaksi, kita bisa ngobrol, di mana saya berharap bahwa kesempatan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih mengenal dan lebih paham tentang isu-isu yang berhubungan dengan penegakan hukum dan juga isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan hidup tentunya. Jika tadi pagi sampai siang rekan-rekan juga sudah dapat penjelasan dari narasumber-narasumber kita, maka di siang hari ini kita akan memperdalam ya. Jadi jangan ragu nanti teman-teman jurnalis untuk bertanya ya. Di sini siang hari ini akan ada model hibrid, di mana ada narasumber yang memang sudah hadir, dan juga nanti ada narasumber yang bergabung dengan kita melalui online. Ya, jadi nanti kita difasilitasi oleh Zoom, dan nanti kita juga bisa memberikan kesempatan untuk para narasumber kita untuk berbicara. Baik, selamat siang narasumber kami yang terhormat. Jadi yang pertama, di sini ada Bapak Taqiyuddin ya Pak ya, benar ya Pak ya? Taqiyuddin ya. Taqiyuddin, mohon maaf kalau agak kepleset ya Pak ya, ngomongnya lidah saya Pak. Bapak Taqiyuddin S. Hud MP, beliau adalah Kepala Gakum KLHK untuk wilayah Jabal Nusrah, benar ya Pak ya? Terima kasih atas kehadirannya Bapak di dalam forum ini. Nanti kita diskusi aja, mengalir saja Pak ya. Baik, yang kedua juga masih hadir secara
offline ada Mbak Yuyun Ismawati. Selamat siang Mbak Yuyun, masih sehat, masih semangat ya. Beliau ini adalah senior advisor dari Nexus 3 Foundation. Juga hadir secara offline ada Bapak Timer Manurung. Selamat siang Bang Timer. Nah, beliau itu adalah direktur dari Auriga Foundation. Nah, ada narasumber kita yang akan hadir bergabung dengan kita itu melalui online. Sudah bergabung, mudah-mudahan ya, yaitu Bapak Brigadir Jenderal Pipit Rismanto SIKMH. Beliau adalah Direktur Tipiter Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Pipit. Sehat Pak ya, di Jakarta Bapak rupanya Pak ya? Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya. Nah, baik, suaranya sudah terdengar Pak. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah bisa mendengarkan dan bisa bersua dengan Pak Pipit. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada rekan saya, Mas Joni, untuk diskusi kita yang lebih kurang sekitar 1,5 jam. Untuk Pak Pipit, di sini ada, kurang lebih ada sekitar 22 jurnalis Pak ya, dan plus rekan-rekan jurnalis yang ada di online juga gitu ya. Jadi kalau yang hadir di Bali ini lebih kurang 22 orang, berasal dari berbagai daerah di Nusantara dan kebanyakan mereka adalah jurnalis lingkungan. Baik, silakan Mas Joni. Terima kasih Mas Riki yang sudah membuka diskusi kita siang ini. Tadi sudah diperkenalkan semua narasumber. Beberapa narasumber mungkin sudah tidak asing ya bagi kita, terutama Bang Timer, Mbak Yuyun. Dan kita juga berterima kasih diskusi kita ini juga dihadiri oleh dari kepolisian, yaitu Bapak Pipit. Terima kasih sekali Pak atas waktunya, dan juga Pak Taqiyuddin dari KLHK. Kegiatan ini sebenarnya adalah rangkaian dari pelatihan jurnalis yang kami gelar selama 3 hari ke depan. Memang fokus dari pelatihan jurnalis ini adalah tentang kejahatan lingkungan, kejahatan tindak pidana di sektor sektor kehutanan dan pertambangan ilegal dan lain-lain. Kenapa bagi kami ini penting? Karena jurnalis tentu membawa mandat dari Undang-Undang Pers untuk menjalankan selain untuk memberikan informasi kepada publik, tapi juga menjalankan peran sosial kontrolnya. Dan ketika jurnalis punya skill atau kemampuan untuk menghasilkan liputan-liputan yang bagus gitu ya, liputan-liputan yang kredibel di bidang lingkungan, tentu manfaatnya adalah lingkungan kita akan menjadi lebih baik. Tanpa memperpanjang lebar, ketika kita bicara tentang kejahatan lingkungan, hilirnya itu selalu adalah penegakan hukum ya, gitu ya Mas Rizky ya. Sementara di hulunya mungkin kita bisa melakukan pencegahan gitu ya, tapi selalu di hilirnya itu adalah penegakan hukum gitu. Nah, untuk itu kami akan beri kesempatan dulu kepada Pak Brigadir Jenderal Pipit Rismanto untuk membrief atau memberi semacam gambaran gitu. Bagaimana sih selama ini potret dari penegakan hukum di bidang kejahatan lingkungan ini. Pak Brigadir Pipit dari kemarin sudah mengonfirmasi akan menyampaikan lewat presentasi. Kita karena waktu hanya sampai 1,5 jam, mungkin kami persilakan Pak Pipit untuk bisa melakukan presentasi sekitar 10 Pak, kalaupun bisa kelebihan ya 10 sampai 12 menit. Silakan Bapak Pipit, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati
moderator, panitia, kemudian Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu sekalian yang hadir, baik melalui offline maupun online. Pertama kami ucapkan terima kasih atas undangannya. Kemudian kami mohon maaf tidak bisa hadir secara offline karena mungkin banyak kegiatan. Namun demikian kami akan sempatkan dalam waktu yang dibutuhkan. Tadi sudah diperkenalkan nama saya, kemudian Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri adalah memang salah satu direktorat pelaksana operasional sebagai penyelenggara penegakan hukum. Bapak Ibu sekalian, bahwa yang apabila kita terkait dengan topik yang mau kita bahas, ada terkait masalah sumber daya alam. Bahwa Indonesia ini adalah memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Baik ini di lautan karena negara kita kepulauan juga, ada juga memang di daratan juga banyak hal sumber daya alam yang perlu dikelola. Kemudian dalam kondisi akhir-akhir ini kita harus melihat, memahami perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kita dihadapkan pada kondisi pandemi, di mana kondisi pandemi ini bukan hanya Indonesia saja, secara global ini sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian. Ditambah lagi perang Rusia-Ukraina, ini juga akan menambah dampak yang luar biasa multisektor untuk nasional, termasuk adalah sektor perekonomian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk mendongkrak setelah kejadian perkembangan lingkungan strategis, masalah pandemi, kemudian perang Rusia-Ukraina, tentunya beberapa negara mengalami dampak terhadap ekonomi. Bagaimana masing-masing negara untuk bahu-membahu untuk memperbaiki perekonomiannya. Di Indonesia sendiri dalam perbaikan ekonomi tentunya hal-hal yang perlu diharapkan adalah yang ada pada topik ini. Ya, bagaimana negara melakukan perbaikan terhadap kondisi ekonomi kita, banyak hal. Di antaranya adalah bagaimana membatasi importasi, ya, meningkatkan eksportasi, kemudian meningkatkan pula investasi. Inilah kondisinya, di mana sumbernya adalah juga kebanyakan dari sumber daya alam kita, dari industri ekstraktif kita. Kemudian kontribusi dalam pemanfaatan sumber daya ini juga, ini karena ini audiensinya juga kami lihat ini adalah dari jurnalis, ini peran jurnalis juga sangat penting. Bagaimana kondisi ekonomi kita, bagaimana memperbaiki ekonomi kita, dan bagaimana mengelola agar sumber daya alam ini dapat lebih bermanfaat. Kemudian lanjut, tantangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini ke depan. Jadi tadi kami sampaikan perkembangan lingkungan strategis, dinamika dan geopolitik global, isu-isu sumber daya alam yang terus menjadi perhatian dunia. Mungkin Bapak Ibu juga memahami bagaimana ini juga ada teman-teman dari KLHK juga, bagaimana perkembangan pertemuan dunia membahas tentang lingkungan hidup, ya ini juga seperti apa, ini dinamikanya cukup luar biasa. Namun setiap perkembangan ini sangat mempengaruhi dinamika itu. Kemudian bagaimana dengan kejahatan yang ada, ya dengan perkembangan teknologi informasi yang cukup luar biasa, ini kejahatan itu terus berkembang. Modus operandi selalu berubah-ubah. Kemudian dunia semakin borderless, semakin banyaknya wadah dan peluang untuk melakukan trading secara ilegal, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Ini kami mencakup semua hal yang ada di topik. Kemudian climate change dan semakin hilangnya potensi sumber daya. Eksploitasi masif yang sangat berkontribusi terhadap rusaknya ekosistem hutan, degradasi lahan gambut, punahnya keanekaragaman hayati, dan bermunculannya berbagai masalah sosial terkait masalah pengelolaan sumber daya alam. Lanjut.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, dimensi permasalahan yang kami temui ada beberapa hal yang menjadi tugas pokok kami yang kami tangani terkait sumber daya alam. Ini di sini ada yang kami temukan ada namanya pertambangan tanpa izin yang dikenal dengan peti ya. Ini banyak hal bahwa pertambangan mau tidak mau memang di satu sisi komoditi mineral dan batu bara ini dapat mendongkrak perekonomian negara, namun di sisi lain ini juga kalau tidak dikelola dengan baik, ini juga berdampak terhadap lingkungan. Di mana kawasan-kawasan yang harusnya berfungsi menjadi kawasan hutan dan yang lain-lain ini mau tidak mau juga harus mengalami perubahan bentang alam. Kemudian isu yang tiap tahun kita hadapi kebakaran hutan dan lahan. Ya, masih adanya illegal logging. Kemudian adanya tindak pidana perkebunan dan bentuk-bentuk pengerusakan hutan lainnya. Bahkan termasuk saat ini yang mungkin banyak harus ditemukan ini adalah terkait dengan perubahan-perubahan fungsi kawasan. Ini kadang dikemas dengan cara yang legal, namun demikian mungkin tidak dianalisa dengan baik, ya akhirnya berdampak terhadap hal-hal yang membahayakan terhadap lingkungan. Kemudian ada pula yang menjadi konsen daripada Interpol sendiri di dunia sendiri bahwa ada perdagangan satwa liar, satwa yang ilegal, satwa yang dilindungi. Ini juga menjadi konsen di semua negara, bagian besar negara. Illegal fishing masih terjadi, unreported, unregulated, dan destructive fishing. Destructive fishing di beberapa daerah di mana penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak ini juga cukup banyak. Mereka masih menggunakan tradisi-tradisi, melakukan pengeboman, menggunakan bahan kimia. Pencemaran lingkungan, dumping limbah B3, pelanggaran baku mutu, air, udara, tanah, dan seterusnya. Kemudian masih juga illegal drilling, ya, tindak pidana di bidang migas. Bapak Ibu juga mungkin memahami kondisi saat ini, bagaimana kondisi migas kita seperti apa, bahwa negara juga telah mensubsidi sampai 502 triliun. Kalau ini tidak dikendalikan, penyimpangan-penyimpangannya, kebocoran-kebocoran, ini yang terjadi adalah bisa sampai tahun ini akan sampai 600 triliun negara harus menggelontorkan untuk subsidi. Lanjut. Kemudian faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan pelanggaran terkait sumber daya alam. Ini kalau kami mengidentifikasi ada 3 faktor. Faktor budaya dan kurangnya edukasi. Ya, kelompok faktor pertama. Jadi adanya persepsi deprivasi atau perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat, di mana rata-rata mereka terkadang ya beranggapan bahwa mereka itu sudah melakukan hal secara turun-temurun, mereka memiliki lahan, mereka mengerjakan sendiri di lahan sendiri juga ada, ya. Ini merupakan seperti kebiasaan-kebiasaan di wilayah masing-masing. Mereka kadang tidak akhirnya tidak mau memahami karena mungkin kurangnya edukasi bahwa walaupun mereka berada di lahan sendiri atau di lingkungan mereka sendiri, ini juga memerlukan adanya aspek legalitas yang harus mendukung mereka untuk bekerja. Nah, ada kalau terkait dengan masalah-masalah sumber daya alam ini juga saya yakin aspek pertama yang harus diperhatikan adalah aspek yuridis, kemudian teknis, ekonomis, ya, ekologis, dan sosiologisnya. Kemudian yang berikutnya adalah dorongan atau desakan ekonomi. Jadi kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam secara ilegal dirasa dapat memberikan keuntungan ekonomis yang tinggi, tapi bagi pihak-pihak tertentu. Ya, kemudian yang terkadang memang hal-hal tersebut tidak disadari bahwa itu bertentangan dengan peraturan yang ada. Karena mereka masalah perut, ya, masalah lapangan pekerjaan yang tidak tersedia dengan baik, maka mereka mencari sesuatu yang menyesuaikan di lingkungan masing-masing. Kalau memang di situ ada mengelola sumber daya alam yang ada di lingkungannya, di lingkungan itulah diambil sumber daya alamnya. Kemudian hambatan perizinan dan celah dalam regulasi. Ini kalangan-kalangan tertentu saja yang mungkin akan mudah mendapatkan perizinan atau atas regulasi yang sudah ada. Mereka juga masing-masing penduduk kita juga masyarakat kita yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang lulus SD, ada yang tidak sekolah, ada yang SMP, SMA, dan ada yang kuliah mungkin.
kadang mereka cara berpikir memahami sesuatu itu belum tentu sama. Akhirnya disinilah lapisan-lapisan ini yang kita perlu sadari. Ada bagian masyarakat yang tidak memahami tentang dunia pendidikan, ya akhirnya menyerapnya, memiliki penyerapan tentang sesuatu informasi akan berbeda-beda. Jadi masyarakat sulit, ada sebagian masyarakat sulit mendapatkan akses dalam pengurusan perizinan. Kemudian juga banyak hal yang kita temui bahwa memang hanya kalangan-kalangan tertentu yang mampu untuk mendapatkan perizinan atau mereka yang paham tentang bagaimana mengelola sumber daya alam. Lanjut. Hambatan dalam penegakan hukum ya kami temui. Ini kalau bicara sumber daya alam tentunya tidak banyak sumber daya alam yang ada di kota-kota besar. Sehingga kondisi geografis Indonesia yang cukup luas, yang terkadang sulit untuk dijangkau. Ada yang bisa dijangkau tapi juga banyak yang tidak bisa terjangkau. Seperti di Papua misalnya. Papua ini cukup luas dan pegunungan. Terkadang tidak mampu kita menjangkau sampai ke tempat spot-spot yang mungkin kita akan tuju. Ya, banyak sulitnya penegakan hukum nih kan. Kemudian banyak kejahatan yang pada lokasi yang memang ya tidak akses jalannya memang ya tidak semua ada akses jalan. Kemudian kurangnya inventarisasi dan pemutakhiran data sehingga terhambatnya informasi tentang tindak pidana sumber daya alam yang teraktual. Ini Bapak Ibu sekalian, ini terkadang bahwa di sini perlu adanya kolaborasi untuk melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data. Saya yakin kementerian lembaga ini memiliki data yang berbeda-beda. Kami tidak tahu mana yang harus diikuti, tapi paling tidak kalau semua duduk bersama kita sama-sama melakukan pendataan sehingga update-nya juga sama-sama, saya yakin di sini banyak informasi yang bisa didapat dan benar-benar bermanfaat. Kemudian pelaku memanfaatkan masyarakat yang kadang ada pendatang-pendatang ini yang datang memiliki modal memanfaatkan masyarakat yang sekitar lokasi. Kadang mereka mendorong masyarakat untuk resistensi terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Masih adanya keterlibatan oknum aparat. Ya, oknum aparat ini macam-macam ya dalam aktivitas pengelolaan sumber daya alam tanpa izin. Saya yakin modus-modus mereka itu antara menghindari aparat atau kadang berteman dengan aparat. Ini membuat harus mau tidak mau menjadi hambatan dalam penegakan hukum kita. Kemudian kurangnya harmonisasi antar lembaga dalam melakukan pengawasan, pengelolaan dan penegakan hukum di sektor sumber daya alam yang berdampak di masyarakat. Ya, kemudian pemasukan negara yang tidak optimal, bahkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Bapak Ibu sekalian, poin kelima ini tentunya kami mengharapkan ya semua kementerian lembaga sebagai pembina fungsi teknis atas sumber daya alam tersebut. Ini tentunya perlu betul-betul menghindari betul adanya ego sektoral. Ya, terkadang ini masih ada. Ini perlu benar-benar dikuatkan kembali bagaimana harmonisasi, kolaborasi yang kuat ya, untuk melakukan pengawasan, pengelolaan, bahkan sampai pada penegakan hukumnya. Lanjut. Jadi kami sendiri mengharapkan, kami dari Polri sendiri dapat mengoptimalkan strategi-strategi yang ada, ya, kemudian networking yang ada dalam penanganan tindak pidana sumber daya alam. Kami menginginkan adalah strategi kita penguatan kerjasama, kelembagaan dan pengawasan secara multi-door system. Ini saya pikir di KLHK juga sama, ya, menginginkan seperti itu. Ya, terkadang perencanaannya matang, ya, eksekusinya kadang yang kapan terlaksananya belum jelas. Berkontribusi dalam mendorong kementerian lembaga terkait untuk meningkatkan peran dan pengawasan terhadap tata kelola dan bisnis proses sektor sumber daya alam, ya. Termasuk bila perlu adalah peran jurnalis ini juga penting juga, ya. Kadang untuk mengawasi apakah kementerian lembaga ini kerjasama benar atau tidak, multi-door system ini terlaksana atau tidak, ini juga peran teman-teman jurnalis juga penting sebagai pengawas eksternal juga sebagai kontrol sosial. Tergabung dalam berbagai satgas untuk pelaksanaan pencegahan. Ini juga terlaksana. Pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor sumber daya alam. Namun demikian
terkadang satgasnya terbentuk, ya, tapi eksekusinya, pelaksanaannya sampai berbulan-bulan belum terlaksana mungkin sampai sekarang. Kemudian rencana membuat satgas sampai sekarang juga belum terbentuk lagi. Nah ini juga kami tanda tanya, ini sebetulnya yang punya tugas pokok siapa ini? Kira-kira begitu. Kemudian meningkatkan konsep operasional, tentunya konsep operasional Polri ini bukan hanya penegakan hukum saja, masih ada preemptif, preventif. Kemudian penegakan hukum sebagai prinsip ultimum remedium. Ya, kemudian berkontribusi dalam menerapkan diskresi yang konstruktif ini penting juga. Karena terkadang undang-undang yang ada tidak menjamin itu bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan optimal. Makanya kami mendorong dan menerapkan namanya diskresi yang konstruktif, namun untuk kepentingan yang lebih luas. Kemudian berorientasi kemanfaatan dan disepakati oleh seluruh pihak dalam rangka jaga situasi Kamtibmas dan penguatan disiplin pada internal kepolisian Polri, ya. Dan Polri pun berkomitmen untuk menindak tegas setiap oknum yang terlibat dalam segala bentuk tindak pidana atau kegiatan-kegiatan ilegal. Kemudian transformasi dalam orientasi penegakan hukum, tentunya penegakan hukum yang kita bukan hanya ingin memenjarakan orang sebanyak-banyaknya, namun bagaimana penegakan hukum ini akan memiliki ending yang lebih bermanfaat. Jadi penegakan hukum yang mengedepankan prinsip ultimum remedium dan keadilan restoratif. Kemudian, namun juga penegakan hukum dengan prinsip primum remedium ini terhadap tindak pidana yang tidak bisa dilaksanakan restoratif justice maupun hal-hal yang harus mau tidak harus kita hentikan dengan prinsip primum remedium tersebut. Dan kalau sudah dilakukan penegakan hukum, maka diterapkan tindak pidana pencucian uang. Lanjut. Dan kami juga ingin berpesan kepada rekan-rekan jurnalis, tentunya ini sebagai momen bagaimana untuk ke depan sama-sama berperan dalam kolaborasi pengawasan tata kelola sumber daya alam. Sebetulnya di sini juga ada masuk di dalam ya masalah jurnalis di dalam undang-undangnya juga sudah ada. Jadi bisa berkontribusi dalam keterbukaan akses informasi publik, mana membantu mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang baik, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui pemberitaan sebagai fungsi kontrol sosial. Membantu dalam mendapatkan legitimasi masyarakat atas upaya penegakan hukum di sektor sumber daya alam, melalui pemberitaan yang objektif, kredibel, akuntabel, transparan, dan independen. Ya, dengan catatan memang tidak menghambat proses. Terkadang memang kegiatan media ini kadang lebih cepat daripada kegiatan penegakan hukum yang sedang berlangsung. Mudah-mudahan bahwa teman-teman, rekan-rekan dan semua media ini mampu untuk betul-betul bisa mendukung setiap kegiatan secara baik, ya, dan mendukung setiap penegakan hukum yang sedang berlangsung. Kemudian fungsi edukasi publik. Tidak hanya sekedar informasi, namun juga bersifat wadah yang dapat menuangkan ide, gagasan, pendapat, atau pikiran-pikiran masyarakat yang layak untuk disampaikan ke publik terkait dengan sektor sumber daya alam. Nah, ini media juga perlu bahwa memfilter bagaimana apakah publik ini efeknya seperti apa apabila kita berikan suatu informasi yang seperti demikian. Karena kadang sumber-sumber yang tidak jelas ini juga bisa belum tentu benar. Maka dari itu kami mengharapkan benar-benar ke depan mampu memberikan edukasi kepada publik sehingga persepsi publik itu akan lebih positif. Lanjut. Harapan lagi ke depan bahwa jurnalis dapat semakin mengedukasi masyarakat dengan pemberitaan yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi masyarakat juga, karena kita harus mampu melihat bahwa masyarakat kita semuanya belum tentu memiliki pemahaman yang sama dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dengan kondisi ekonomi, kondisi kehidupan mereka yang seperti apa, apakah mereka hanya sekedar bisa membaca atau sudah bisa memahami tentang isi bacaan tersebut. Kemudian jurnalis dapat menjadi kontrol sosial yang baik, ya, dengan menyaring dan memberi pemberitaan yang betul-betul kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kontrol sosial terhadap
kinerja pemerintah maupun kebijakan negara dapat betul objektif di mata masyarakat. Apalagi saat ini, Bapak Ibu sekalian, sumber daya alam adalah yang memang menjadi konsen semua aktivis lingkungan dimanapun, di negara manapun. Namun demikian saat ini yang bisa diharapkan untuk menopang perbaikan pemulihan ekonomi kita akibat dampak dari pandemi dan efek daripada perang atau kondisi global lainnya, kemudian kondisi isu regional maupun kondisi nasional yang ada saat ini hanya dari sumber daya alam. Namun demikian, mudah-mudahan bahwa teman-teman dari jurnalis ke depan mampu mengawal bahwa sumber daya alam yang diharapkan mampu menopang pemulihan ekonomi nasional kita dapat dikawal, ya, sehingga dapat betul-betul bermanfaat baik untuk masyarakat, kemudian untuk negara itu sendiri, dan baik pula untuk lingkungan yang terjaga dengan baik. Kira-kira demikian mungkin yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pipit atas presentasinya. Beberapa yang saya highlight tadi, memang kalau kita bicara tentang kejahatan sumber daya alam ini, kita satu sisi ada kepentingan negara atau pemerintah untuk kepentingan ekonomi ya, investasi di sisi yang lain, operasionalnya, implementasi di lapangannya yang masih kita jumpai tidak berpraktek atau memenuhi kaedah-kaedah sumber daya lingkungan yang baik gitu. Lalu tadi juga sempat disinggung ada beberapa faktor ya, terutama yang menyebabkan pendorong kejahatan di bidang SDA ini, terutama ya sudah pasti dorongan ekonomi, tapi juga ada faktor budaya dan edukasi gitu ya. Lalu tadi juga disinggung sejumlah hambatan gitu ya, faktor geografis, beberapa daerah wilayah operasional terutama yang ilegal itu sangat sulit dijangkau. Dan ada yang menarik tadi ya, kalau paparan Pak Pipit tadi juga tidak menampik gitu ya, ada pelaku yang memanfaatkan masyarakat sekitar dan juga keterlibatan oknum gitu ya. Saya ingat beberapa waktu lalu Pak Kapolri sempat menegaskan bahwa personilnya, anggota kepolisian tidak boleh bermain di sektor pertambangan, termasuk juga sektor-sektor kejahatan yang lain, judi dan sebagainya. Dan saya lihat ada upaya-upaya afirmasi untuk mendengar suara-suara publik atas keterlibatan oknum tersebut. Lalu tadi Bapak Pipit juga menjabarkan beberapa strategi, tentu ini juga klasik sih sebenarnya Pak ya, kerjasama kelembagaan gitu, kita masih seperti terseok-seok ada semacam ego sektoral di lintas institusi gitu ya. Lalu juga transformasi dalam penegakan hukum, kita tahu kejahatan ini makin canggih dari modus operandi dan segala macamnya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Pipit, kita akan diskusi lebih jauh nanti. Dan kepada peserta yang juga sudah hadir bergabung lewat Zoom, silakan Anda juga kami beri kesempatan untuk bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda melalui kolom chat, nanti kami akan bacakan. Saya ingin bergeser ke Pak Taqiyuddin, dan ini juga institusi yang tak kalah pentingnya juga berperan di dalam lingkungan hidup dan sumber daya alam, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Nah, bidang penegakan hukum di KLHK ini kita juga melihat sejumlah hambatan gitu kan, dan juga apakah juga mengalami semacam tantangan yang serupa dengan kepolisian, atau di mana sebenarnya core penegakan hukum di KLHK ini, bisa diberikan gambaran seperti apa potret penegakan hukum di KLHK terhadap kejahatan sumber daya alam kita. Silakan Pak Taqiyuddin, kami berikan
Waktu mungkin sekitar 10 atau maksimal 15 menit untuk memberi paparan. Terima kasih Pak Moderator. Yang kami hormati penyelenggara dari US Agency for Global Media and SIG. Yang kami hormati narasumber, tadi sudah ada Pak Brigjen Pol Pipit Rismanto, kemudian ada Ibu Yuyun, Pak Timar Manurung. Yang kami hormati dan peserta workshop dan pelatihan jurnalis, baik yang hadir secara offline maupun online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga bisa berkumpul walaupun secara hibrid, baik yang online melalui jaringan dan offline di ballroom Swiss Bell Hotel ini. Terima kasih kepada penyelenggara, dan kami juga menyampaikan salam dari Bapak Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Rasio Ridosani, yang sebenarnya beliau akan hadir, tapi mendadak ada penugasan untuk mendampingi BPK pada hari ini. Jadi kami ditugaskan untuk mewakili dalam kegiatan ini. Kemudian kami sangat menyambut baik dan apresiasi dengan diadakannya kegiatan workshop atau pelatihan jurnalis ini, karena ini yang kita harapkan bentuk sinergi dari para pihak, ya, terutama dalam rangka mendukung pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dengan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya. Jadi kita memiliki kawasan hutan seluas 125,9 juta hektar, di mana terdiri dari kawasan konservasi berupa Taman Nasional, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Tahura, dengan luasan 27,43 juta hektar. Kita juga memiliki hutan lindung sejumlah 29,68 juta hektar, serta 69,26 juta hektar hutan produksi. Sehingga kita juga dikenal sebagai, seperti yang disampaikan Pak Pipit tadi, kita dikenal juga sebagai mega biodiversity country, di mana kita memiliki total spesies yang sangat kaya dan beragam. Itu ada 133.663 spesies, di mana spesies terestrialnya 126.824 spesies, dan spesies bahari 6.869 spesies. Jadi keunggulan komparatif tadi yang terdiri dari sumber daya alam ini ya berupa seperti yang disebutkan tadi, hutan tropis, kemudian mangrove, keanekaragaman hayati, air, mineral, minyak dan gas, sinar matahari dan iklim. Itu yang kita harapkan tetap bisa terjaga sehingga memiliki kualitas lingkungan. Jadi keberlanjutan sumber daya alam untuk pembangunan nasional ini dengan keunggulan komparatifnya itu kita harapkan dapat sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga tentunya menjadi daya saing bangsa Indonesia. Oleh karena itu, salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian adalah penegakan hukumnya. Jadi di sini nanti kita, seperti yang disampaikan dari Pak Pipit tadi, bahwa kita juga akan membangun budaya kepatuhan, kemudian tentunya keadilan terhadap ancaman dari sumber daya alam yang ada, seperti yang sudah disebutkan tadi, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, pertambangan ilegal, perburuan dan perdagangan TSL, pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan. Jadi kalau kita sebut tipologinya, ancaman gangguan sumber daya alam tadi, mulai dari pencemaran lingkungan, jadi tadi bisa berupa dumping limbah B3, kemudian kerusakan lingkungan, pencemaran di media air, kemudian juga udara, kemudian tentunya perambahan hutan juga yang masih terjadi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, serta perburuan ilegal TSL. Nah, ini juga yang juga menjadi concern kita di KLHK. Jadi di sini
terjadi perubahan tren. Jadi yang selama ini perdagangan TSL secara konvensional sekarang sudah beralih melalui jaringan, melalui internet, yaitu media sosial dan media online lainnya. Kemudian juga ada pembalakan liar. Kemudian yang pernah kita tangani juga adalah membawa limbah ilegal ke wilayah NKRI. Kemudian kalau tadi perburuan, nah ini juga ada perdagangan ilegal TSL yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau bisa dilihat bahwa karakteristik dan dampak dari kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini bisa kita lihat ini adalah terorganisir, organize, kemudian juga melibatkan antar negara, transnasional, sehingga dan bersifat kompleks dan dinamik serta interlink crime. Jadi bisa kita sebut sebagai extraordinary crime, kejahatan terhadap sumber daya alam ini. Ini yang memberikan dampak berupa kerugian bencana ekologis, kemudian juga kerugian ekonomi tentunya, kerugian keuangan negara, kemudian terhadap kesehatan masyarakat, serta kerugian jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta tentunya berpengaruh pada kewibawaan negara. Oleh karena itu, Ditjen Gakum sendiri hadir dalam rangka untuk penegakan hukum, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi mungkin perlu saya sampaikan, Ditjen Gakum sendiri terbentuk pada Kabinet Indonesia Kerja Pak Jokowi. Jadi adanya penggabungan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, kemudian terbentuk menjadi 13 eselon 1, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bisa dikatakan bahwa Ditjen Gakum ini merupakan satu-satunya eselon 1 di kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia, jadi yang khusus untuk membidangi permasalahan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Dan kita juga baru mempunyai 5 UPT, jadi pionir 5 UPT, yaitu untuk di Sumatera itu ada Balai Gakum Sumatera. Nah itu terdiri dari 3 seksi wilayah. Jadi ada seksi wilayah 1 di Medan, kemudian seksi wilayah 2 di Palembang, dan seksi wilayah 3 di Riau. Di mana yang nanti yang tidak ada seksi itu kita membentuk pos Gakum. Kemudian untuk wilayah Kalimantan sendiri, mungkin ini kan peserta dari seluruh Indonesia. Jadi untuk sebagai informasi kami sampaikan, jadi untuk wilayah Kalimantan kita juga mempunyai Balai Gakum Kalimantan, di mana balainya ada di Samarinda. Nah dengan seksi wilayah 1 di Palangkaraya, seksi wilayah 2 di Samarinda, kemudian seksi wilayah 3 di Pontianak. Jadi satu seksi wilayah mempunyai wilayah kerja 2 atau 3 provinsi. Nah, kemudian juga di Balai Gakum Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Jadi kami berada di sana dengan kantor balai di Surabaya. Terdiri dari 3 seksi wilayah. Jadi seksi wilayah 1 Jakarta, itu ada di Salemba, itu wilayah kerjanya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kemudian seksi wilayah 2 ada di Surabaya juga, wilayah kerjanya ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian seksi wilayah 3 di Kupang. Nah itu wilayah kerjanya adalah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi di daerah provinsi yang kita tidak memiliki seksi wilayah, kita membentuk pos penegakan hukum. Kemudian untuk Sulawesi sendiri, itu ada Balai Gakum Sulawesi yang berada di Makassar. Jadi seksi wilayah 1 ada di Makassar, seksi wilayah 2 ada di Manado, dan seksi wilayah 3 ada di Gorontalo. Kemudian juga ada yang terakhir ada di Balai Gakum Maluku Papua. Jadi terdiri dari seksi wilayah 1 ada di Manokwari, kemudian seksi wilayah 2 ada di Sorong, dan seksi wilayah 3 ada di
Maluku. Nah, jadi kita memang masih sangat memerlukan kerjasama dan sinergi dengan para pihak, karena tadi kita memiliki tugas yang sangat kompleks. Jadi untuk kewenangan yang kita miliki, kita lex spesialis ada di 8 undang-undang yang kita pangku. Jadi mulai dari Undang-Undang 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Kemudian Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kemudian Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ini yang banyak kita terapkan, Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kemudian Undang-Undang nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 yang coba kita mulai terapkan, yaitu tentang Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini yang kami bekerja sama dan di bawah bimbingan dari Polri, termasuk juga dari Bareskrim, dari Tipiter dalam penerapan multi-doors, penerapan beberapa undang dalam penanganan satu perkara. Jadi kalau bisa dibilang untuk informasi proses bisnis penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di kita itu biasanya dimulai dari adanya informasi atau pengaduan yang kita terima, pelaporan, ataupun ada dari pengolahan data atau kegiatan yang kita lakukan, kemudian kita tindak lanjuti dengan penanganan pengaduan, dicermati, kemudian ditelaah, selanjutnya baru ini bisa nanti kita tindak lanjuti dengan full bucket, pengumpulan bahan keterangan, yang arahnya nanti ke penyidikan, kemudian juga bisa kita lakukan pengawasan, ini yang terkait dengan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Menteri LHK, yang nanti ditindaklanjuti biasanya dengan sanksi administrasi bila ditemukan ada pelanggaran terhadap ketentuan dalam perizinan yang diberikan. Tapi juga nanti biasanya bisa ada ke arah penyelesaian sengketa dan ke arah penegakan hukum berupa pidana. Kemudian juga bentuknya bisa penanganan pengaduan itu bisa melalui verifikasi sengketa yang nantinya itu kita tindak lanjuti dengan mediasi penyelesaian sengketa. Nah, ini yang kita lakukan, yang selalu terus dilakukan dan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi kalau bisa dibilang tipologi tindak pidana itu bisa kita lihat tadi yang karakteristik yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi mulai dari terorganisir, kemudian high profit dan low risk, jadi motif ekonomi atau finansial yang tinggi, kemudian bersifat konvensional, kemudian tertutup, kemudian jaringannya bisa domestik, internasional, dan sistem rantai terputus. Jadi ini yang banyak kita temukan. Ya, termasuk juga dalam perdagangan TSL yang terjadi sekarang. Jadi kita biasanya mulai dari, mungkin teman-teman jurnalis juga bisa melihat di lapangan bahwa dari yang kita lihat itu di pengumpul atau pemburu itu biasanya ke pengumpul, nanti setelah itu ada penampung, tetapi dia tidak mengetahui nanti penampungnya itu siapa, hanya mengumpulkan aja. Jadi kita biasanya harus mendapat dari hulu sampai ke hilir untuk bisa mengungkap jukong atau jaringan besar yang nanti akan mengedarkan TSL ilegal tersebut. Kemudian karakteristik selanjutnya sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi, kemudian berdampak luas dan serius, lintas batas negara atau transnasional, serta banyak terkait dengan tidak pidana lainnya. Sementara untuk aktornya sendiri itu bisa perseorangan, korporasi, kelompok terorganisir, kemudian aktor transnasional, juga bisa elit politik berpengaruh yang ada kita temukan, kemudian aparat atau pejabat. Terkait dengan modusnya itu bisa
pelanggaran yang dilakukan bisa berupa melampaui kriteria baku mutu atau berdampak material, kemudian juga tanpa izin, atau kemudian juga dia tidak sesuai izin yang diberikan, pemalsuan dokumen, kemudian mengorganisasi masyarakat, serta bisa juga yang kita temukan dia menghalangi petugas. Nah, kemudian dampak yang diakibatkan seperti saya sebutkan tadi mulai dari bencana ekologi, kemudian konflik sosial, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerugian negara. Jadi dengan adanya kegiatan atau pelatihan jurnalis ini, ya kita harapkan tadi seperti yang disampaikan Pak Bipit juga, ini bisa menjadi bagian dari sistem pengawasan terhadap tata kelola pengelolaan sumber daya alam. Jadi kalau di KLHK sendiri, jadi ada tata usaha terkait dengan peredaran kayu, kemudian juga tata usaha terkait dengan tumbuhan satwa liar, terutama yang dilindungi, kemudian juga perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri LHK, termasuk seperti izin usaha pemanfaatan jasa pariwisata alam, kemudian izin tadi penangkaran, izin lembaga konservasi. Nah, itu yang semuanya kita harapkan dengan adanya rekan-rekan jurnalis yang ada di tingkat tapak ini bisa memberikan kontribusi. Jadi melakukan pengawasan dan menyampaikan informasi terkait dengan adanya pelanggaran di tingkat tapak. Kemudian juga tentunya bisa mengedukasi masyarakat, bisa melakukan checks and balance terhadap informasi yang beredar di masyarakat, kemudian bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi bisa memberikan warna dan pembelajaran untuk masyarakat, terutama dalam pelestarian dari sumber daya alam dan lingkungan. Nah, itu yang kita harapkan kepada teman-teman jurnalis. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti dalam diskusi akan bisa kita perdalam. Kita bisa diskusi nanti ya Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Taqiyuddin. Saya tadi baru tahu bahwa hampir seluruh wilayah ternyata ada balai gakumnya ya Pak ya. 5 balai gakum dan banyak seksi-seksi ya. Artinya ini nanti juga akan menjadi pertanyaan secara kapasitas dan personil yang akan memantau dan memonitoring banyak kejahatan sumber daya alam yang kita tahu biaya operasional yang sangat luas gitu ya. Tidak jauh berbeda dengan tadi yang disampaikan Pak Bipit, itu kendala geografis dan lain-lain. Terus saya juga meng-highlight di KLHK ini yang agak berbeda, yaitu mereka menerapkan 2 sanksi gitu ya, sanksi administratif dan pidana gitu ya. Administratif biasanya pembekuan izin gitu ya Pak ya. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, ya, jadi mungkin harus memperbaiki mungkin itu juga bisa jadi pertanyaan apa kriteria untuk penegakan 2 sanksi ini gitu kan. Oke, saya kira Bang Mas Rizky, dari kita sudah dengar dari ya aparat penegak hukum menjabarkan seperti apa potret ataupun strategi-strategi mereka selama ini memantau, memonitoring, bahkan menegakkan hukum di dalam kejahatan ini. Mungkin kita perlu dengar ya dari kalangan masyarakat sipil, terutama dari CSO yang juga bergerak punya konsen di isu lingkungan, isu sumber daya alam. Itu ya apakah mereka punya hasil monitoring yang berbeda? Kita silakan Mas Rizky coba didalamin gitu dari teman-teman. Ini menarik sekali ya. Kita sudah dengar 2 pemaparan dari Brigjen Pipit dan juga dari Pak Taqiyuddin ya. Jadi memang kedua beliau ini mewakili 2 institusi ya, KL yang berbeda begitu ya, dengan penugasan dan fungsi yang berbeda juga ya. Tapi sama-sama memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum ya. Saya akan masuk ke pertanyaan kepada 2 orang narasumber kita yang lain ya. Tapi mohon izin dulu ya, saya mau ada sedikit pengumuman buat rekan-rekan partisipan di sini, peserta di sini ya. Jadi nanti tolong diskusi kita itu sebagai bagian dari pelatihan dibuat semacam resumnya ya.
sekitar 200 kata saja. Nah, biar Anda nggak ngantuk ya. Ya, jadi kan ini rekan-rekan jurnalis ya, coba Anda nanti buat statement atau buat rangkuman lebih kurang 200 kata ya. Boleh ditulis pakai tangan, pakai HP, atau pakai laptop silakan ya. Nanti kita akan cek dan kita akan diskusikan. Pertanyaan itu boleh langsung dipublis nggak di media? Nah, Ada nanti kebiasaan jurnalis itu ya, ada newspack, angle, oke. menarik itu langsung di. Nanti kita diskusikan setelah sesi ini berakhir ya. Tapi tolong untuk dicatat dan terserah teman-teman buat angle yang dari mana begitu ya. Baik, saya akan beralih ke Mbak Yuyun. Mbak Yuyun Ismawanti, beliau ini adalah peneliti sekaligus juga advokat lingkungan kalau saya boleh katakan ya, khususnya tadi untuk isu-isu yang berhubungan dengan pencemaran, dengan pertambangan. Tadi pagi sampai siang kita sudah dengar dari Mbak Yuyun luar biasa dahsyatnya kerusakan yang terkait dengan persoalan tambang ilegal dan juga sumber bahan merkuri ya, dan juga sinabar ya. Nah, tadi kita sudah dengar bersama pemaparan dari dua orang narasumber kita, Pak Brigjen Pipit dan Pak Taqiyuddin ya. Menurut Mbak, itu seperti apa sih penegakan hukum terkait dengan tadi Mbak cerita banyak ya tentang merkuri, tentang illegal mining, tentang peti, begitu ya. Pokoknya banyak banget lah. Silakan dari sisi penegakan hukumnya supaya kita sama-sama dengar. Silakan Mbak Yuyun. Baik, terima kasih banyak Diki. Sebelumnya terima kasih dan salam kenal Pak Pipit. Sayang kita tidak bisa bertemu langsung. Tapi terima kasih sudah bersedia untuk bergabung siang ini. Kebetulan yang kami amati selama ini sebagian besar adalah tambang emas skala kecil ya. Kalau tadi Pak Pipit nyebutnya peti, pertambangan emas tanpa izin. Kalau kita nyebutnya pertambangan emas tanpa izin, artinya itu ilegal dan harus dibasmi, Pak. Tapi yang di Indonesia sekarang ini disebutnya sebagai pertambangan emas skala kecil atau PESK. Sehingga approach-nya bukan dibasmi atau diberantas, tetapi ditertibkan dan diformalisasi. Tentunya harusnya lewat cara-cara yang sesuai prosedur gitu ya, jadi mengikuti Undang-Undang Minerba dan sebagainya. Kayaknya harus ada kesamaan dulu persepsi di antara penegak hukum maupun instansi yang penanggung jawabnya gitu ya. Istilah yang akan dipakai itu apa, Pak? Jadi Pak Taqiyuddin juga kayaknya pakai istilahnya mungkin pertambangan emas skala kecil ya Pak, karena KLHK menjadi host atau focal point-nya untuk Minamata Convention, dan ini istilah yang digunakan adalah PESK tadi itu ya, bukan PSK tapi PESK, pertambangan emas skala kecil. Sehingga lanjutannya adalah harus ada formalisasi dan pembinaan dan sebagainya. Kedua, karena istilahnya ini masih rancu, kayaknya penanganannya juga jadi agak nggak jelas gitu ya. Karena misalnya ada penutupan lahan tambang atau penutupan lubang tambang. Habis itu cuma 1 bulan, 2 bulan, Pak. Balik lagi gitu ya. Padahal disita tuh pompanya, apanya segala macam gitu. Tapi ternyata itu bisa ditebus. Bisa ditebus kembali tuh mesin pompa dongfeng gitu ya istilahnya. 1,5 juta bisa diambil balik lagi gitu. 1 bulan aja disuruh nginep dulu di kantor polisi gitu baru boleh gitu. Kemudian juga penegakan misalnya penyitaan penjual merkuri. KLHK juga sudah ada peraturannya, Menteri Perdagangan juga sudah ada peraturannya. Diproses ke pengadilan dan sampai dengan putusan hukum itu sudah ada, tetapi pada saat penanganan barang sitaan, nah ini nggak jelas lagi gitu. Jadi balik lagi gitu. Jadi karena satu putusan hukum juga kadang-kadang atau sebagian besar istilahnya adalah barang yang disita harus dimusnahkan. Kita sama-sama tahu Pak, merkuri tidak bisa dimusnahkan gitu ya. Jadi pemusnahannya ini harus dicari jalan keluarnya, istilahnya atau kata-katanya apa. Jangan sampai kejadian seperti yang barusan ada berita di mana di Jawa Tengah ya, yang kantor polisinya pindah terus ada barang bukti
ternyata isinya bubuk petasan. Jadi karena harus dimusnahkan, jadi dibakar, meledak semuanya, Pak. Nah, nanti kalau merkuri atau sianida juga dengan cara pemusnahan yang tidak dengan berwawasan lingkungan, ini juga akan jadi masalah baru. Kemudian juga selain merkurinya, emasnya. Jadi emas yang diperoleh dari kegiatan ilegal ini sebetulnya harus dikategorikan juga sebagai emas ilegal. Karena nggak ada surat-suratnya, nggak jelas chain of custody atau urutannya gitu ya. Tapi ternyata di Indonesia ini melimpah ruah gitu dan bisa dijual ke pasar bebas sampai dengan dijual ke luar negeri, Pak. Karena saya mengikuti ada beberapa kasus gitu ya. Dan dia pakai cap Antam, pakai cap Swiss gitu ya. Ini siapa yang ngontrol gitu. Dan sebagian kasus yang melibatkan penyitaan emas-emas ilegal ini ada yang 35 kilo, Pak, nilainya 21 M gitu ya. Sampai ke proses pengadilan, tetapi kemudian dilepas. Dia melakukan pelanggaran hukum tetapi bukan tindak pidana gitu ya. Jadi ini yang kayaknya harus diperjelas karena kegiatan-kegiatan yang seperti ini juga ada beberapa kasus yang melibatkan aparat oknum kepolisian, tentara gitu ya. Ada angkatan laut juga, tetapi kan kalau mahkamah militer kita tidak bisa sentuh dan tidak bisa akses informasinya gitu. Jadi bagaimana penegakan hukum, kemudian juga aktor-aktor yang terkait dan terlibat, ada oknum bea cukai juga ada gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya penegakan hukum ini juga bisa lebih terkoordinasi, terintegrasi. Kemudian ekspor impor juga bisa lebih jelas gitu ya, karena selandat selundup ini bukan cuma lewat pesawat aja tapi juga bisa lewat kapal laut. Jadi pengawasan di pelabuhan dan sebagainya gitu ya. Masalahnya cukup kompleks memang, tetapi karena emas ini menggiurkan, Pak, nilai ekonominya sangat tinggi, jadi bagaimana caranya supaya penegak hukum juga kuat iman, bukan cuma lemah iman, tetapi harus kuat iman juga gitu, Pak. Terima kasih. Soalnya, sebentar, soalnya kalau saya tunjukkan sama Bapak foto-fotonya anak-anak yang terdampak oleh merkuri, itu kayaknya cukup bisa diongkosi dengan emas-emas yang disita itu, Pak. Jadi biaya pembersihan lahan yang tercemar merkuri juga sekitar 2 juta sampai 5 juta US dollar per tahun. Biaya kesehatan juga nilainya antara 5 sampai dengan 10 juta setahun gitu ya. Ini anak-anak Indonesia banyak yang idiot, kemudian masyarakatnya juga terdampak dan teracuni oleh merkuri, kesehatannya ya ada penanganan khusus dan pengobatan khusus gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tidak mengulang Minamata, tetapi juga bisa membina penambang kecil secara lebih ramah lingkungan dan penegakan hukum kuat iman, begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yun ya. Jadi tadi penjelasannya sangat singkat, padat, komprehensif. Dan tadi Mbak Yun juga sudah jelaskan persoalan dari hulu ke hilir dan juga terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di tiap-tiap tingkatan, termasuk juga isu-isu yang ada terkait dengan penegakan hukumnya ya. Nah, jadi mungkin Pak Brigjen Pipit juga mencatat dan juga tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Mbak Yuyun. Demikian juga Pak Takiuddin ya. Nah, biar sekalian saya akan minta juga penjelasan dari narasumber kita, yaitu Bang Timer ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya sama, mirip juga dengan apa yang saya tanyakan kepada Mbak Yuyun ya. Cuma kita geser sedikit dimensi persoalan sektornya gitu ya. Kalau tadi Mbak Yuyun sudah jelaskan permasalahan yang ada dalam isu-isu yang berhubungan dengan tambang ilegal, PESK, dan juga yang berhubungan dengan pencemaran sebagai dampaknya ya. Nah, kalau saya ingin melihat, ingin mendengar, mohon maaf, bagaimana perspektifnya Bang Timer terkait dengan persoalan yang ada tentang karhutla, tentang illegal logging, illegal wildlife trade gitu ya, yang memang saat ini menjadi concern dari Auriga ya. Silakan Bang Timer, waktunya. Saya persilakan untuk jawab. Ya, makasih Mas Rizky. Salam kenal Pak Brigjen Pipit, Pak Takiuddin. Ya, saya pikir ini konteksnya kita bicara penegakan hukum gitu ya. Dan saya agak ke atas dulu biar tidak langsung ke detailnya, bahwa kita yang ada di sini kan kelihatannya membawa arahnya ke kriminal gitu ya. Padahal penegakan hukum itu kan ada hukum administrasi, ada hukum perdata.
dan KLHK punya kewenangan itu semua. Yang kedua adalah ini yang kita hadirkan adalah para sebutlah penyidik. Penyidik nanti ada ke penuntut, ada ke vonis gitu. Jadi ada banyak tahapan kalau kita melihatnya dari rentetan itu. Jadi maksud saya adalah membebankan kepada beliau-beliau saja juga agak nggak fair gitu ya. Tapi bukan lantas berarti kemudian nggak ada yang perlu disorotin gitu ya. Nah, saya melihatnya misalnya gini, kalau misalnya kembali, saya berterima kasih kepada tadi paparannya Pak Brigjen Pipit bahwa sudah meng-highlight ada persoalan-persoalan yang sistemik sebenarnya. Bahwa korupsi itu, Pak, kalau Pak Brigjen tidak lugas menyebutnya korupsi karena atau koruptif gitu ya, karena kadang-kadang ada tata kelola kita yang masih belum beres. Jadi misalnya sebutlah misalnya kalau tadi disebut penambang tanpa izin atau penambang skala kecil gitu ya. Persoalan kita bisa jadi adalah bahwa kita nggak punya WPR sampai saat ini, wilayah pertambangan rakyat, sehingga seolah-olah kita hanya memberi izin kepada yang besar-besar. Nggak fair juga kita gitu ya. Jadi ada satu soal di situ gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya melihat kalau penegakan hukum kan kita bisa melihatnya kadang-kadang kita mengukurnya dua. Ada efek jera, itu kan deteran efeknya, atau kemudian kalau lingkungan kita pinginnya adalah dampak pemulihannya. Nah, persoalan kita dalam konteks lingkungan dan kehutanan terutama adalah efek jerahnya pun kita nggak menangkap. Beberapa waktu terakhir kejaksaan banyak menggugat beberapa korporasi, tapi kita lihat putusannya nanti. Ada beberapa putusan pengadilan yang bagus, misalnya Kalista segalanya, tapi eksekusinya kita nggak ada. Sampai sekarang kita nggak punya eksekusi yang kemudian kita bisa melihat mana nih dari penegakan hukum yang lingkungannya pulih. Kalau niatnya cuma hanya menghukum, niatnya hanya bikin ke penjara, niatnya mendapat tebusan yang besar, tapi lingkungannya pulih, nggak ada juga gunanya. Kalau menurut saya, Riau misalnya kita punya lihat, 3 gubernur berturut-turut kasus korupsi, tapi alamnya tetap rusak tuh. Nah, menurut saya penegakan hukum lingkungan mestinya perspektifnya ke pemulihan. Nah, ini yang menurut saya masih belum terlihat dari desain penegakan hukum kita saat ini. Khusus misalnya dalam konteks kehutanan, kita bisa lihat kalau saat ini kan pemerintah punya mau membuat PT, peta indikatif tumpang tindih. Artinya sebenarnya masalahnya sudah dapat nih. Saya bisa menunjukkan misalnya banyak HPH di Papua misalnya gitu ya, yang sebenarnya nggak beroperasi tapi nggak kunjung dicabut. Ini justru jadi sumber illegal logging nih, karena izinnya kemudian bisa dipakai. Itu yang kita dorong, SPLK liar misalnya gitu ya. Jadi justru ketegasan dari awal di situ hukum administrasi sebenarnya. Mencabut izin, mendenda itu mestinya KLHK. KLHK punya kewenangan itu. Bisa di Ditjen Gakum bisa, di Ditjen kemudian penerbit izinnya bisa. Ini yang harus kita hadirkan sehingga kemudian efek jerah dan kemudian semua pelaku bisnis kita itu adalah pelaku bisnis putih gitu ya, yang kredibel segala macam. Kita nggak biarkan ruang remang-remangnya. Tadi seperti yang disebut Pak Brigjen Pipit tadi ada persoalan kita di situ gitu. Nah, menurut saya kedua hal ini dengan segala hormat nih belum terlihat nih. Dan bagi saya akan bagus kalau ke depan. Nah, tadi Pak Pipit sudah menyinggung bahwa kita sekarang ini kita punya sekitar 13-an kementerian yang punya unsur penegakan hukumnya. Dan sebenarnya hanya KLHK yang lebih maju. Dia punya eselon 1. Kementan kita nggak punya. ESDM kita Kasubdit. ATR BPN level direktur. Ini variatif sekali sehingga nggak punya standar. Saya membayangkan Korwas di Polri pun akan kebingungan, kadang-kadang bisa kebingungan nih membina gitu ya, mengawasi para penyidik-penyidik di kementerian ini. Menurut saya kemudian adalah desain kelembagaan ini yang kemudian bisa koordinatif. Kadang-kadang koordinatif ini jadi ruang korupsi juga gitu ya. Karena kadang-kadang jadi saling menunggu semuanya gitu ya. Ini juga harus dicari, jangan sampai kemudian menjadi bottleneck. Jadi kelembagaan yang ada ini harus menurut saya harus dilihat ulang. Lalu kemudian momentumnya ini menurut saya ini momentumnya adalah 2024 kita ke sana. Tapi setiap daerah, setiap lembaga menurut saya perlu membangun semacam roadmap. Jadi skala prioritas di Aceh misalnya, mestinya di Aceh itu perdagangan satwa yang menjadi prioritas. Sumatera Selatan kebakaran hutan misalnya yang menjadi prioritas.
Di Jawa pencemaran lingkungan, di Papua deforestasi dan segala macam. Nah ini kita belum melihat sebenarnya, sehingga kemudian tiba-tiba kita kemudian meminta kinerja, menurut saya khawatir kita meminta terlalu banyak gitu. Baik, terima kasih Bang Timer penjelasannya. Wah ini luar biasa nih ya, makin memperkuat perspektif kita tentang persoalan yang ada ya. Baik dari sisi desain kelembagaannya, dan jadi juga Bang Timer itu men-challenge kita ya. Jadi sebenarnya roadmap-nya mau dibawa kemana sih penegakan hukum ini begitu ya. Supaya nanti juga tadi ya menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Taqiyuddin. Ini kan sudah ada balai-balai Gakum ya, meskipun kita masih melihatnya dari sisi KLHK ya. Apakah juga nanti ada roadmap masing-masing begitu ya. Jadi fokus kerjanya kemana? Karena setiap balai Gakum tentu saja karena regionya beda-beda, persoalannya juga beda-beda begitu ya. Nah, saya akan buka pertanyaan jika ada rekan-rekan yang ada di ruangan ini dulu ya. Buat teman-teman yang ada di Zoom, mohon sabar dulu. Kita memfasilitasi rekan-rekan yang ada dalam ruangan ini secara offline. Jika ada pertanyaan, tapi tolong ya sebutkan namanya, kemudian pertanyaan tujukan kepada siapa, singkat, padat ya, karena waktu kita juga nggak banyak ya. Silakan teman-teman angkat tangan. Baik. Baik, yang pertama yang depan saya, nanti perkenalkan namanya. Yang kedua, kakak yang itu ya, yang mana? Yang pakai baju abu-abu. Satu lagi, ya Bapak yang pakai baju putih. Baik ya, silakan. Nama, dari mana, kemudian tujukan pertanyaan kepada siapa. Silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Aidil, dari Padang, Sumatera Barat. Mau ke Pak Pipit. Tadi dari catatan saya seperti yang disampaikan oleh Pak Brigjen itu, saya sepertinya melihat seperti ini, pihak polisi ini lebih banyak menyorot ke masyarakatnya gitu. Misalnya dari paparan faktor pendorong masyarakat, melakukan perusakan sumber daya alam gitu. Tapi sepertinya lupa kalau sebenarnya perusahaan-perusahaan juga melakukan perusakan sumber daya alam gitu kan. Nah, ini apakah memang regulasinya seperti itu atau memang belum ada temuan perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran sumber daya alam gitu Pak. Tadi misalnya soal budaya juga, budaya masyarakat menjadi persoalan yang dianggap jadi persoalan oleh polisi gitu kan. Nah, apakah budaya perusahaan, regulasi perusahaan tidak menjadi persoalan gitu? Saya agak miris juga kan kalau misalnya selalu masyarakat yang dijadikan korban gitu. Itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih ya. Semoga dicatat oleh Pak Brigjen Pipit. Saya rasa ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pipit dan diminta untuk konfirmasinya lagi ya dari Mas Il. Yang berikutnya, kakak yang di depan saya, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya untuk Pak Taqiyuddin. Nama saya Asrida, saya dari Mongabai. Kita tahu sekitar 2 tahun lalu itu heboh penangkapan atau penemuan kayu-kayu ilegal dari Papua di berbagai pelabuhan di Indonesia, dan pada akhirnya kita lihat bahwa seperti tadi Bang Timer bilang bahwa pemulihan lingkungannya tidak jalan, lalu juga pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan dari kejahatan itu juga tidak ada, dan selanjutnya kita lihat juga vonis hukum terhadap para pelaku itu sangat ringan begitu. Nah, dari penjelasan dalam salah satu webinar yang dari KLHK juga hadir waktu itu, salah satu kendalanya adalah sulit membuktikan bahwa dalam kejahatan itu ada namanya kejahatan terorganisir begitu yang dilakukan oleh para pelaku ini. Nah, salah satu kendalanya tadi terletak di undang-undang yang Bapak sebut, Undang-Undang P3K, dan di situ disebutkan bahwa waktu kerja penyelidik KLHK ini sangat singkat, yaitu 90 hari, sementara dalam waktu itu sulit sekali untuk membuktikan kejahatan terorganisir dari yang dilakukan oleh para pelaku. Dan ketika itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 90 hari, maka diserahkan ke kejaksaan, dan persoalannya adalah jaksa-jaksa kita tidak punya pemahaman yang sama terkait dengan kejahatan lingkungan. Nah, 2 tahun setelah itu, kira-kira sekarang ada perkembangan apa, ada solusi apa dari
KLHK untuk menangani masalah ini, terutama karena kita lihat kejahatan ini masih akan terus berlanjut gitu. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaan dari Kak Asrida dari Papua ditujukan kepada Pak Takyudin ya. Baik. Yang ketiga, terima Bapak. kasih. Saya Pati Herin dari Kompas. Saya langsung ke kasuistisnya, Pak. Pertanyaan pertama untuk Jenderal dari Mabes Polri terkait penanganan pencemaran lingkungan di Gunung Botak yang pada Maret 2019 penyidik dari Mabes Polri datang ke sana melakukan penyelidikan dan menemukan alat bukti sampai menetapkan salah satu perusahaan sebagai tersangka pencemaran lingkungan. Tapi sampai sekarang kasusnya menguap pergi entah kemana dan kita juga tidak tahu sampai di mana. Katanya sudah tidak diproses lagi begitu. Mohon penjelasan dari Jenderal jika memang sedang diproses saat ini sejauh mana proses hukumnya. Sebab begini, jika proses itu tidak berjalan, maka masyarakat di sana punya alasan bahwa kami tetap akan melakukan penambangan karena perusahaan tidak diproses, kami tetap bekerja dong. Jadi penegakan hukum yang adil itu juga menjadi penentu bagaimana masyarakat di sana bisa ditertibkan gitu. Itu yang pertama. Padahal polisi sudah memberikan catatan yang bagus, Jenderal. Ketika zamannya Kapolda Pak Royke Lumowa, beliau melakukan penutupan Gunung Botak dengan sangat tertib. Bila dibandingkan tahun 2015, sempat terjadi bentrokan antara petambang dengan aparat penegak hukum, bahkan ada yang sampai jatuh, dilempar kena batu. Tapi ketika zaman Jenderal Pak Royke Lumowa menjadi Kapolda Maluku, penertiban berjalan sangat mulus dan damai. Tapi penegakan hukumnya berjalan di zaman itu setelah Pak Royke pindah, tidak tahu lagi. Kasus itu ditangani langsung oleh Bareskrim Polri, Jenderal. Terus yang kedua untuk Bapak dari KLHK, terkait perambahan hutan Bobosi di Labuan Bajo. Hutan Bobosi itu hutan produksi, kemudian oleh KLHK melakukan pembabatan sekitar 30 hektar hutan untuk dijadikan proyek pembibitan buah dan kayu. Jadi pertanyaannya, KLHK kan sebenarnya jadi penjaga hutan. Mengapa jadi pembabat hutan? Itu pertanyaan masyarakat di sana begitu. Nah ini butuh penjelasan. Padahal kita semua tahu bahwa hutan Bobosi itu menyumbang 65% air untuk Labuan Bajo yang sekarang menjadi destinasi super prioritas. Bahkan kemarin Pak Jokowi ke sana meresmikan spam di situ, spam air bersih di situ, proyeknya sekitar 100 miliar. Itu sekarang airnya hampir kering. Salah satu penyumbang itu adalah KLHK sendiri. KLHK sendiri yang membabat 30 hektar lahan di sana untuk dijadikan bibit pembibitan kayu dan buah. Saya mohon penjelasan dan bagaimana komitmen KLHK untuk menjaga areal itu, hutan Bobosi dan dataran Beliling itu sebagai penjaga Labuan Bajo yang menjadi super prioritas. Faktanya sekarang banyak mata air di sana yang sudah kering. Ditambah lagi ada beberapa celah regulasi ketika Perpres Badan Otorita Labuan Bajo itu terbentuk, itu ada celah regulasi untuk alih fungsi lainnya gitu. Itu bisa menjadi pintu masuk untuk eksploitasi lagi dan di sana ada, mohon maaf, ini off the record ya. Ini ya ada politisi kita lah yang bangun villa besar di sana dan kita tahu mereka punya duit, mereka memegang regulasi dan lain sebagainya. Bagaimana komitmen KLHK itu sendiri? Demikian. Baik, terima kasih Pak Frans dari Kompas. Jadi ada dua pertanyaan buat Brigjen Pipit dari Mas Aidil dari Padang dan juga Pak Frans dari NTT ya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Jenderal dua pertanyaan tersebut. Bentar saya jawab. Pak Brigjen Pipit, apakah bisa mendengar suara saya? Iya. Makasih. Terima kasih. Ya, yang pertama mungkin pertanyaannya karena tadi faktor budaya ya di sini adalah hanya mengerti masyarakatnya. Mungkin argumentasi saya pertama bahwa dalam sebuah investigasi itu kita tentunya kan melihat tentang adanya tren yang ada di kejadian yang ada di daerah-daerah. Jadi tidak semua daerah itu sama, ya. Pasti ada perbedaan-perbedaan, treatmentnya berbeda-beda. Yang tadi diceritakan narasumber sebelumnya misalnya,
Kenapa? Ada menyoroti tentang masalah pertambangan tanpa izin. Memang di situ kan kalau kita bicara karena ada undang-undangnya seperti itu. Namun demikian bahwa pertambangan tanpa izin itu bisa dilaksanakan oleh beberapa kalangan, bisa oleh masyarakat itu sendiri, oleh suatu badan usaha yang memanfaatkan masyarakat, oleh ya semua bisa juga adalah perusahaan itu sendiri. Kira-kira demikian. Kemudian kenapa kami menyatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong masyarakat melakukan pelanggaran terhadap sumber daya alam, ini kalau kita juga lihatnya global ya, lihatnya global. Kenapa tadi saya menyampaikan bahwa tergantung daripada domisili, lingkungan, di mana orang bertempat tinggal itu lingkungannya seperti apa. Kalau orang tinggalnya di kota, itu tidak pidananya mungkin tidak sama. Mungkin juga mereka tidak sengaja bahwa kegiatan yang dilakukan mencemari lingkungan seperti itu. Tapi kita melihat secara globalnya, pada sebuah investigasi kita kan menggali motif ya, menggali modus operandi ya, seperti itu. Kemudian kalau lingkungannya di situ memang banyak hutannya ya kan, kurang lebih mereka juga berpikiran oh dari turun-temurun ada yang memanfaatkan ya. Namun demikian tidak juga bahwa di situ kebiasaan-kebiasaan ini kan secara umum saja faktor budaya ini. Kemudian kami sampaikan juga kurangnya edukasi. Jadi edukasi itu kan berbagai macam latar belakang masyarakat kan berbeda-beda. Latar belakang pendidikannya berbeda-beda. Latar belakang kebiasaan budaya juga beda-beda. Ini faktor kebiasaan. Kami sebenarnya tidak menyoroti hanya masyarakat. Kita menyoroti secara umum. Ya, jadi secara umum kita membuat suatu kesimpulan. Nah, itu kan suatu temuan-temuan yang kita kumpulkan. Ya, jadi misalnya yang bertanya itu memiliki teori yang berbeda, ya boleh-boleh aja, tidak ada yang menyalahkan. Saya menyebut apa saja atau undang-undang yang saya sebut seperti apa, ya tidak ada salahnya juga karena undang-undangnya juga mengatakan begitu. Hanya dalam proses pembuktian, proses treatment terhadap suatu peristiwa itu pasti berbeda-beda. Kalau kita menangani misalnya pertambangan emas dengan pertambangan batu bara, pasti treatmentnya berbeda. Karena bisnis proses dalam suatu kegiatan, bahkan kejahatannya itu pasti berbeda-beda. Modusnya berbeda-beda. Tadi sampaikan masalah illegal logging misalnya. Kalau dulu mungkin mencuri kayu itu terang-terangan. Kalau sekarang perkembangan teknologi informasi baru itu, ya kan, perizinan tadi bisa dipakai kali. Apakah ini bukan illegal logging? Illegal logging juga dengan modus yang berbeda. Jadi mencuri kayu, ya, dengan cara dilapisi dengan sesuatu yang sepertinya benar. Nah, itu apakah bukan illegal logging? Illegal logging juga. Artinya kita memandang bahwa semua faktor budaya ini juga ini masalah yang istilahnya kebiasaan-kebiasaan kalau yang tidak ada yang merubah. Mungkin kebiasaan ini kalau kebiasaan salah ya salah terus. Nah, di sinilah perlu adanya edukasi, pemahaman-pemahaman. Namun kita juga harus berpikir bahwa tidak semua pemahaman orang publik yang kita ajak bicara ini belum tentu sama. Saya yakin dari audien yang ada di depan kami juga tidak semua memiliki persepsi yang sama. Ya, narasumber aja punya pandangan yang berbeda-beda. Apakah itu salah? Ya nggak salah juga, ya kan? Kalau kita membuat teori sendiri kan boleh-boleh saja. Tidak perlu menggunakan teori-teori yang lama. Kita bikin teori baru, nggak salah juga. Kira-kira demikian. Kemudian terkait masalah di Gunung Pota, saya sendiri juga sedang bertanya-tanya juga kepada penyidik-penyidik lama tentang, saya sama dengan adik penanya tadi, saya juga menanyakan itu kepada penyidik-penyidik lama. Ada apa dengan Gunung Pota? Gitu, kira-kira seperti itu. Namun demikian, tadi saya sempat konfirmasi kepada penyidik-penyidik lama. Memang kasus tersebut kan sudah berjalan. Kalau sudah diserahkan kepada kejaksaan dan sudah diadili, ya urusan mereka. Tugas kepolisian itu melakukan penyidikan, ya, melakukan penyidikan. Tidak juga polisi memberikan sanksi benar atau salah. Polri tugasnya menyidik. Setelah menyidik, alat bukti cukup diserahkan kepada jaksa. Jaksa nanti yang mendorong untuk peradilan.
Ini informasi yang kami sampaikan atas jawaban, atas pertanyaan yang tadi dari para penanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Brigjen Pipit. Sekarang kita beralih ya ke Pak Takiudin ya untuk menjawab pertanyaan dari dua rekan kita, Kak Asrida dari Papua ya, satu lagi Pak Frans dari NTT. Silakan Pak Takiudin. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya menanggapi dulu tadi yang disampaikan oleh Bu Yuyun dan Pak Timar, nanti baru masuk ke tadi yang ditanyakan dari dua peserta. Jadi terkait yang disampaikan tadi, secara umum bahwa memang kalau kita dalam penanganan yang penambangan emas tadi yang ilegal, memang kita ya memang terbatas sekali, karena sebenarnya kewenangan itu kan ada di Undang-Undang Minerba itu ya. Nah, jadi tapi selama ini kita tetap masuk juga. Jadi di beberapa kasus yang saya juga ikut langsung, nah itu kita masuknya biasanya melalui Undang-Undang 32. Jadi kerusakan lingkungannya. Kalau selama ini kan kita di pusat itu di Dirjen Gakum ada Direktorat Pencegahan Pengamanan Hutan, karena yang punya pasukan itu kan di situ. Nah, jadi kesulitannya ya karena kita dibatasi di kawasan hutan dulu. Nah, tapi sekarang sudah berkembang, direktorat itu nomenklatur juga sudah kita beri masukan. Jadi memang jadi bernamanya sekarang pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi kita lebih tegas sekarang. Jadi bisa masuk di tadi yang mengakibatkan kerusakan atau kerusakan lingkungan itu. Jadi yang penambangan emas yang ilegal, nah itu kita masuknya di Undang-Undang 32. Jadi kalau dulu kita lebih mengedepankan PPLH-nya, nah sekarang kita juga bisa sama-sama dengan yang polhut kita, tapi mereka backup, nah itu nanti ditindaklanjuti oleh penyidik kita. Kemudian terkait dengan tadi penambangan emas skala kecil, memang ya di beberapa daerah yang saya juga temui, memang sudah mulai diakomodir ya Bu ya, melalui WPR itu, wilayah pertambangan rakyat, yang biasanya ditetapkan oleh Bupati. Jadi beberapa kasus seperti di Kalbar, kemudian di Nusa Tenggara Barat, kemarin yang barusan ya kita ada pengaduan juga, jadi sudah diinisiasi. Kalau yang di Kalbar malah sudah memang di RT RW-nya sudah dimasukkan. Jadi yang diusahakan oleh masyarakat kecil, masyarakat yang asli di situ, nah itu diakomodir melalui wilayah pertambangan rakyat itu. Nah itu di beberapa kasus yang kami temui. Nah tapi memang sebagian besar mungkin itu yang mungkin belum terakomodir. Nah itu yang kedepannya yang kita harapkan ya pemerintah bisa, terutama pemerintah daerah bisa kita dorong untuk bisa mengakomodir itu. Nah kalau untuk korporasi sebenarnya kita lebih ya bisa lebih gampang lah dan lebih tegas kita untuk penerapannya kalau memang dia ada yang di luar konsesi atau perizinan yang mereka miliki. Ya, ada beberapa yang sudah kita tindak juga. Nah, kemudian yang terkait dengan tadi yang pemulihan. Jadi kalau di KLHK sendiri kan punya Direktorat Jenderal PPKL ya Bu ya. Jadi yang untuk pemulihan kerusakan lingkungan itu ada secara khusus. Jadi memang tapi dia memang bersifatnya ya karena terbatas tadi. Jadi prioritas beberapa kasus yang mereka lakukan pemulihan. Jadi juga karena tugasnya juga bukan cuma itu. Jadi mereka juga membuat seperti yang hutan kota, kemudian menciptakan yang program-program yang terkait untuk pemulihan kerusakan lingkungan itu. Karena sebenarnya seperti yang tambang sendiri, mereka kan punya juga kewajiban sebenarnya Bu ya, untuk yang mereka harus melakukan pemulihan dengan adanya dana yang jamreknya itu, jaminan reklamasi yang mereka bayarkan setiap dari tambang yang mereka produksi, itu sudah ada jaminan reklamasi. Jadi seolah-olah anggapan mereka dengan mereka membayar itu, berarti mereka sudah tidak punya kewajiban. Nah, karena sebenarnya tetap kewajiban perusahaan, dana itu bisa diambil kembali untuk kewajiban mereka reklamasi. Jadi tidak memang di aturan juga pemerintah tidak bisa, tidak boleh untuk melakukan reklamasi di
konsesi atau yang ada perusahaan yang bertanggung jawab di situ. Nah, itu yang PPKL tidak bisa masuk. Nah, itu yang keterbatasan yang terjadi. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Mbak Asrida tadi dari Mongabai, memang di 2 tahun yang lalu kita ya cukup intensif terkait dengan pengamanan yang peredaran kayu yang asal Papua. Jadi di Surabaya itu kita sampai sewa lahan untuk menampung barang bukti yang sudah kita amankan. Dan memang seperti yang disampaikan tadi, kita memang banyak mendapatkan gangguan lah. Karena semua mafia dan itu bersatu. Jadi KLHK pada waktu itu ya baru di Gakumnya sendiri kan kita baru memulai. Jadi ya memang kita itu yang kita harapkan sinergi dari para pihak. Jadi keterbatasan di Undang-Undang 18 tahun 2013 itu memang ya itu tadi waktu penyidikan PPNS kita kan dibatasi 90 hari. Jadi itu memang sangat terasa dampaknya. Jadi kita setelah mengamankan kan pengennya itu bisa lebih matang. Jadi sudah siap naik sidik kalau sudah kita mempunyai 2 alat bukti yang cukup. Nah, itu yang kadang dalam kita sudah siap tapi di pembuktian ya macam-macam, banyak ininya, gangguannya itu. Jadi ya yang pihak luar itu bersatu mafianya itu. Jadi mulai kita diperadilan, peradilan itu kita dikalahkan di situ, kemudian kita lanjut lagi dengan novum bukti yang baru. Nah itu, jadi sampai sekarang memang masih ada, itu kan dari ratusan kontainer memang masih ada ya puluhan kontainer yang tersisa yang sampai sekarang karena sudah lewat 90 hari waktu penyidikannya, kita serahkan ke kejaksaan juga, kejaksaan belum punya ya petunjuk ya teknis yang jelas untuk melanjutkan itu. Jadi sekarang posisinya memang masih kita usahakan supaya beberapa kali kita rapat dengan pihak Kejaksaan Agung, kemudian dengan dari Mahkamah Agung juga kita libatkan supaya ini bisa dicarikan solusi. Nah, kemudian terkait dengan dari kegiatan itu memang secara tata usaha kayunya memang kalau dilihat sudah sangat baiklah dengan sistem SIPO online. Tapi kita juga mendapatkan kelemahan di situ. Jadi beberapa kelemahan dan pembelajaran yang bisa kita lihat dari hasil operasi yang kita lakukan, dari hasil penyidikan yang kita lakukan itu. Nah, di situ yang kita beri masukan kepada Direktorat Jenderal PHL itu untuk bisa diatasi gitu. Karena kan sistemnya sekarang udah self assessment. Nah, dan itu yang harus kita perbaiki instrumen-instrumen untuk mencegah terjadinya kegiatan tersebut. Nah, jadi yang dilakukan KLHK ya kita memang terus yang jelas sekarang kita tetap sinergi dengan para pihak untuk bisa mengantisipasi dan mengatasi terkait dengan kegiatan illegal logging terutama yang terjadi. Kemudian yang untuk Pak Frans tadi yang dari Kompas, mungkin nanti kami ini Pak kita dalami. Tapi prinsipnya biasanya kalau untuk nursery pembibitan ini kan program yang ini Pak ya, program nasional itu kalau nggak salah yang di sana harusnya tidak melakukan sampai pembabatan hutan pada prinsipnya. Yang di sana saya juga belum sampai ke lokasi itu, jadi belum punya gambaran. Nanti kita coba dalami. Jelas kita di Labuan Bajo sendiri ada beberapa kasus yang sedang kita dalami, ya, baik dari pengaduan masyarakat maupun dari hasil teman-teman yang melakukan intelijen, termasuk juga dengan adanya pembukaan lahan yang mengatasnamakan kelompok, ada SPI di sana ya Pak ya, mungkin Bapak tahu juga, itu juga sedang kita dalami, tapi setelah kita turun, kita masuk ke sana, ya itu berhenti, ada patok-patok membagi kawasan dengan dalih kepentingan masyarakat. Kemudian juga terkait dengan BOP di sana yang Badan Otoritas Pariwisata ya Pak ya. Jadi kan di sana untuk mendukung destinasi super prioritas memang kita juga berkomunikasi. Jadi ada beberapa juga
ada 2 paling tidak pengaduan yang kita tangani yang terkait dengan karena BOP sendiri seperti diberikan wilayah untuk mendukung wisata yang di sana ya, yang sepengetahuan kami. Nah itu yang kemarin dia juga ada beberapa pengaduan yang kita tidak lanjuti dengan kegiatan puldasi dan mengambil keterangan dari beberapa pihak untuk memperjelas hal tersebut. Jadi itu intinya kami di sana juga kita ada karena ada yang khusus di sana, ada wisata super destinasi dan juga untuk melindungi keberadaan dari ikon wisata di sana dari adanya Taman Nasional Komodo. Nah kita ada khusus di sana ada pos penegakan hukum, Pak. Walaupun itu hanya sebenarnya wilayahnya kecil, tapi kita ada pos penegakan hukum di sana. Jadi ada 2 kapal kita yang khusus kita tempatkan di sana. Ada kapal patroli yang bajak laut yang besar, dan ada kapal untuk kapal cepat kita, KBG Komodo. Nah itu yang sangat aktif sekarang. Nah itu yang untuk bisa kita memberikan usaha yang lebih baik untuk perlindungan dan pengamanan dari kawasan Taman Nasional Komodo. Jadi awal bulan di 19 Agustus kemarin terakhir, kita juga mengamankan pelaku pemboman ikan. Yang di sana ada 6 orang yang dari Sape, itu kita amankan. Memang tantangannya cukup besar lah di sana. Jadi makanya kita juga ada kapal cepat yang khusus di sana yang anti peluru, kemudian kapasitas mesinnya juga sangat besar, 1.200 PK. Nah, itu yang untuk kita mengantisipasi kegiatan di sana. Jadi selama ini yang dari pihak ada Polairut di sana, kemudian juga patrolinya Taman Nasional Komodo kan selama ini tidak bisa mendapatkan itu. Jadi kita kemarin secara khusus berusaha untuk memberikan efek jerah. Jadi yang kasus pemboman ikan itu bisa kita tangani. Memang yang kasus pemboman ikan ini kita sudah 2 kali kita dapatkan. Jadi cukup memberikan efek jerah karena setelah itu kita masuk beberapa kali lagi memang sudah tidak ada. Jadi kita harapkan dengan adanya teman-teman jurnalis ini ya bisa mendukung kita, menginformasikan. Nah kalau ada yang kegiatan di sana, nah itu bisa kalau melihat ada tindak ilegal, jadi seperti perburuan, karena itu juga yang jadi fokus kita, perburuan rusa yang banyak sekarang kan ada di Taman Nasional Komodo itu. Nah itu yang kita juga berusaha untuk mengamankannya. Nah jadi dengan adanya teman-teman jurnalis bisa memberikan informasi supaya kita bisa tidak lanjuti dan juga tentunya bisa mengedukasi masyarakat. Jadi tentang keberadaan dari kawasan yang menjadi ikon internasional tersebut. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taqiyuddin. Jadi sangat komprehensif ya pertanyaannya, maaf jawabannya yang sudah disampaikan oleh Pak Taqiyuddin. Semoga nanti juga kalau ada diskusi lebih lanjut bisa di luar forum ini ya, karena waktu kita juga terbatas ya. Kita ada narasumber Pak Taqiyuddin yang rasanya masih bersama dengan kita ya. Baik, ini banyak sekali yang ingin bertanya, tapi rupanya ada juga pertanyaan yang muncul secara online ya. Begitu ya, Mas Joni ya. Jadi silakan apa pertanyaan yang muncul secara online, karena waktu kita terbatas mungkin langsung saja kepada siapa dibacakan dan apa pertanyaannya Mas Joni ya, silakan. Ya benar nih Mas Rizky, sudah ada masuk pertanyaan dari peserta yang ikuti jalannya diskusi ini lewat Zoom. Masih pertanyaan ditujukan untuk Pak Pipit dan juga Pak Taqiyuddin, tapi ini ke Pak Pipit saya bacakan dulu. Ini dari Nanang, dari Yayasan Planet. Dia mengapresiasi langkah tim Tipiter Baris Krim Polri yang berhasil membongkar kasus illegal logging di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya Kalimantan Barat. Ini sepertinya Anang ini berasal dari Kalbar ya. Nah, tapi ini juga ada masukan nih Pak Pipit, ada apa namanya itu pemahaman anggota Polri terhadap jenis satwa, jenis flora fauna yang dilindungi. Nah ini Anang
menyebutkan hampir setiap tahun polisi mengadakan lomba burung berkicau justru di HUT Bayangkara. Nah, ini dia memberi masukan, barangkali ini bisa dibenahi gitu ya. Ini terkait dengan masukan, saya pikir ini masukan positif ya untuk bagaimana polisi salah satu aparat penegak hukum juga peduli terhadap kelestarian dari flora fauna. Lalu ini ke Pak Taqiyuddin lagi nih, ini juga ini lebih spesifik Pak, kasus gitu ya. Ini dari Tanto di Sorong. Nah, bagaimana nih update penindakan terhadap pelaku IWT di Surabaya yang menggunakan armadanya TNI AL sebagai sarana untuk menyelundupkan satwa? Pertanyaan yang sama ini juga disampaikan oleh Anang ya. Kemudian dari beberapa penindakan yang pernah dilakukan, kenapa tidak pernah terungkap pemilik satwanya gitu? Yang diproses hanyalah awak kapal gitu. Dia juga beri contoh pada 2022 itu ada kasus penindakan di KM Labobar di Sorong. Saya nggak tahu ini apakah masuk wilayahnya Bapak gitu ya, wilayah pantauan dan monitoring dan penegakan hukum di wilayah Bapak. Ya, cuman 2 pertanyaan itu saja. Yang untuk Pak Taqiyuddin lebih spesifik kepada kasus. Dan berhubung waktu kita sudah mau habis gitu ya, di penghujung waktu, kita tutup sampai di situ 2 pertanyaan tersebut. Lalu nanti saya akan meminta closing statement ataupun barangkali ada feedback terakhir dari Bang Timer, nanti kemudian lanjut Mbak Yuyun, kemudian juga apa concern statement terakhir dari Pak Taqiyuddin, dan terakhir akan ditutup oleh Pak Brigjen Pipit. Silakan, saya persilakan dulu kepada Pak Brigjen Pipit untuk menanggapi itu tadi Pak, bagaimana kita juga peduli terhadap flora dan fauna gitu. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Saya tadi sempat membaca sekilas ya. Yang pertama tadi masalah penegakan hukum ya di Kalbar ya, masalah illegal logging. Ya, cuma tapi narik ke bawahnya kayaknya agak sedikit nggak nyambung kok. Tiba-tiba larinya ke masih HUT Bayangkara masih menyelenggarakan itu ya. Saya yakin kalau di sini ini kan kayak korelasinya kayaknya agak jauh sekali. Kalau masalah penyelenggaraan HUT Bayangkara ini juga kan kadang ada penyaluran hobi-hobi masyarakat setempat ya, yang sama-sama penghobi burung misalnya, kemudian dimanfaatkan untuk ya mengisi kegiatan HUT Bayangkara sesama, itu kan nggak ada masalah juga selama di situ adalah satwa itu bukan satwa yang betul-betul dilarang ya. Karena ada juga yang satwa dilarang yang betul-betul tidak boleh, ada yang juga apendik 1, apendik 2 ini kan juga ini pasti kepolisian yang memahami itu, pasti kita tidak memperbolehkan. Kemudian yang berikutnya penegakan hukum yang melibatkan oknum-oknum TNI misalnya, tadi saya baca. Bapak Ibu sekalian, bahwa kami sampaikan kalau Polri selain TNI, Polri, oknum pemerintah dan yang lain-lain apabila terlibat dalam suatu tindak pidana tentunya mengikuti peradilan umum secara transparan ya, dan harus dipertanggungjawabkan. Namun dengan keterlibatan misalnya oknum-oknum TNI, kita selalu melakukan koordinasi. Apabila ada temuan-temuan ya adanya oknum TNI, ya pasti kita akan berikan informasi kepada institusinya. Ya, walaupun memang tidak semudah itu, ya memang kita hambatannya juga cukup banyak. Namun demikian kita tetap melakukan kerjasama. Penanganannya berbeda, karena mereka menggunakan peradilan militer, Polri dan pihak-pihak lain, masyarakat sipil dan yang lain semua itu menggunakan peradilan umum. Kemudian ada penegakan hukum satwa, ya sampai saat ini satwanya sampai dengan pekerja-pekerjanya. Ya, memang kita sudah banyak melakukan penegakan hukum terhadap satwa-satwa yang dilindungi, ya, perdagangan, perburuan, bahkan membunuh hewan pun kita lakukan penegakan hukum. Ya, namun yang bicara perdagangan,
memang kita memang melakukan penegakan hukum. Ini setelah kita temukan melalui medsos dan segala macam, kita lakukan pengungkapan, tentunya kita tidak bisa juga melihat bahwa oh itu pekerjanya. Ya. Konteks permasalahan hukum pasti jaksa pun apabila memeriksa materi kita, ya material yang kita dorong dalam proses penegakan hukum pasti dicek, ditanyakan. Ya. Belum tentu itu semua pekerja yang terlibat pasti terlibat harus ditersangkakan. Ya, yang tidak terlibat mungkin jadi saksi. Ya. Kemudian ada juga mereka yang benar-benar menampung, memelihara, memperdagangkan sebagai pemilik-pemiliknya juga ada. Ya. Kemudian pendananya pun ada yang kita lakukan penegakan hukum. Kita juga dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi ini kita bekerja sama juga dengan PPATK. Selalu kita minta penelusuran. Bahwa setiap PPATK mengeluarkan LHA, itu pasti kita ditagih. Ya, kita tidak boleh setengah-setengah melakukan penegakan hukum. Karena kalau konsekuensi kita meminta penelusuran keuangan, pasti di situ kita harus menyelesaikan secara optimal. Karena tiap saat pasti ditagih. Kemudian apa lagi? Mungkin cuma itu ya, kalau nggak salah ya. Mungkin yang lainnya saran dan yang lain-lain, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan kepada kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Brigjen Pipit yang juga sudah mengelaborasikan terkait dengan penindakan di kejahatan perdagangan satwa ya. Silakan Pak Taqiyuddin mungkin bisa singkat-singkat saja Pak. Ini saya pikir ini masih hangat ya isunya soal KRI yang membawa itu satwa burung. Baik, terima kasih tadi dari Pak Tanto, kemudian juga Pak Anang ya. Ini yang terkait dengan adanya satwa burung yang dilindungi yang diamankan di Surabaya. Nah, jadi memang kita juga kemarin ya terlibat di situ. Jadi kemarin memang kita dapat informasi ya dari teman-teman jurnalis juga memang ininya. Jadi kemarin kita inisiasi dan juga melalui jalur Panglima TNI. Jadi akhirnya itu kemarin langsung Panglima Armada 2 yang Armada Barat itu turun langsung ke kapal itu. Nah, jadi kita kemarin beberapa waktu mengamati informasi yang kita dapatkan dari Sorong itu. Nah, memang jadi langsung dari Panglima Armada 2-nya yang inspeksi ke KRI Teluk Lada dan diamankan dan langsung ditangani oleh POM AL yang ada di Surabaya. Nah, dan sudah dilakukan penyerahan satwa berupa burung yang dilindungi, jadi mulai dari kasuari, kemudian burung-burung yang dilindungi di sana, nah itu jangan terdapat di kapal, itu diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Jawa Timur untuk dititip rawatkan dahulu, penyerahan di situ sebagai barang bukti. Kemudian ini ditangani secara langsung oleh POM Angkatan Laut yang di sana. Jadi kami koordinasi beberapa kali dengan Dispenal yang di sana, Dinas Penerangan Angkatan Laut yang ada di Surabaya. Ya, intinya yang komandan kapal, kemudian beberapa pejabat yang ada di KRI Teluk Lada ini sudah ditangani dan secara khusus sudah dilakukan penegakan hukum militer. Nah, itu yang penjelasan yang kita dapat. Jadi KRI Teluk Lada ini kita paling tidak udah 2 kali kita dapatkan informasi. Jadi ini yang kemarin bisa langsung dengan Panglima Armada 2 langsung mengamankan ini. Jadi kalau yang di kita sendiri memang wilayah kerja kita ada di Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Oke. Nah, tapi kita tetap bekerja sama dengan semuanya. Karena tujuannya ke Surabaya ya. Muaranya ke Surabaya dan juga di Kalimantan. Jadi sebelum yang KRI Teluk Lada ini kita baru mengamankan 4.384 ekor burung dari Banjarmasin. Nah, itu dari pelabuhan. Jadi sekarang mereka tidak masuk ke pelabuhan-pelabuhan besar lagi. Jadi ngangkutnya itu masuk ke pelabuhan rakyat. Jadi salah satunya ada di Madura,
Gresik, atau yang kemarin kita tangani itu dari Madura, jadi diangkut lagi, dipecah, jadi ada tujuan ke Kediri, ke Malang, kemudian juga bahkan ada yang ke Jakarta. Nah itu yang kita kemarin sewaktu mereka dipindah, kita berhasil mengamankan ada di dalam 5 kendaraan yang berisi 4.328 tadi. Nah itu yang kita tangani juga supaya maksimal, kita menerapkan prinsip multi-doors. Jadi kasus ini untuk burung yang dilindungi, itu ditangani oleh penyidik Balai Gakum, Jabal Nusra. Kemudian untuk burung yang tidak dilindungi itu di penyidik Balai Besar Karantina Pertanian. Jadi dia dapat double pidana berlapis. Jadi kita harapkan ya hukumannya juga bisa lebih berat dan bisa memberikan efek jera. Jadi kita sudah mulai memetakan jaringan-jaringan yang terkait dengan peredaran atau perdagangan tumbuhan satwa liar ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Taqiyuddin. Teman-teman dan yang hadir di sini maupun yang mengikuti jalannya Zoom, kita akhiri sesi pertanyaan, saya jawab, dan saya minta Bang Tima dan Mbak Yuyun singkat saja. Mbak Yuyun dulu singkat saja untuk memberikan closing statement, setelah itu kita akhiri diskusi ini. Silakan Mbak Yuyun. Ya, terima kasih. Jadi saya cuma ingin melihat bagaimana penegakan hukum ini bisa diperkuat dan diperbaiki. Kalau sekarang ketahuan aparat banyak yang terlibat, tolong diperintahkan, terutama Pak Jenderal Pipit nih, kalau ada aparatnya yang terlibat, tolong diumumkan atau disampaikan bahwa tidak boleh ikut terlibat. Kami juga mengamati banyak aparat yang terlibat dan sudah diproses ke pengadilan, tetapi tidak ada hasil putusan akhirnya secara internal apakah yang bersangkutan akan diberhentikan atau seperti apa, tidak ada informasi lebih lanjut. Jadi kami mohon karena dampak penggunaan merkuri, pencemaran merkuri dan perdagangan emas ini sangat fatal akibatnya bagi lingkungan dan bagi masyarakat. Mohon dengan sangat Pak bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Ya, di awal-awal omnibus segala macam, saya termasuk yang pesimis dan sekarang juga masih pesimis gitu ya dengan penegakan hukum. Karena apa? Semangat omnibus itu terlihat sekali tidak, justru melemahkan penegakan hukum pidana kalau menurut saya sektor sumber daya alam. Sawit dalam kawasan hutan misalnya diarahkan kemudian mekanisme yang berbeda gitu ya, meski alasannya kemudian untuk lebih besar denda gitu, tapi itu justru membangun impunitas gitu ya. Nah ini spirit ini, tapi belakangan saya ngelihatnya justru kasus Sambo misalnya kita sebut saja gitu. Kasus Sambo menunjukkan bahwa Polri menurut saya menunjukkan indikasi ada perbaikan. Jadi belum pernah ada satu kejadian yang sedemikian banyak. Nah ini mudah-mudahan memicu perbaikan agak mendasar di polisi, karena kemudian kita yang di lapangan seringkali justru kepentok ketika melaporkan kasus. Justru kemudian tadi kasus berulang tahun itu menurut saya udah aneh gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini membangun semangat baru dan selamat berjuang Pak Pipit di situ. Kemudian ke Gakum kalau menurut saya adalah ini yang menurut saya Papua, kejadian penegakan hukum Papua itu memberikan semangat, tapi kalau saya ngelihatnya belakangan agak menurun justru. Jadi justru ini mudah-mudahan membangun, apalagi di Papua sekarang ini kalau kita jalan ke Papua, tidak susah kita dilihat pinggiran jalan ada tumpukan kayu, dan itu biasanya dari lahan HPH terlantar. Jadi HPH kosong gitu ya, dan itu kemudian disebut kayu adat. Kayu adatnya siapa yang punya? Nah, itu panjang lagi nanti. Jadi justru kemudian bagaimana tidak terbangun bagaimana ada penindakan kepada pemain-pemain lama yang sudah berurat berakar sehingga kemudian penegak hukum di lapangan, kasihan sebenarnya penegak hukum di lapangan karena kadang-kadang di-challenge ya. Itu gak ditangkap, saya ditangkap gitu, dan itu susah sekali penegak hukum di lapangan ini perbaikannya. Nah, membuat dia lebih kredibel. Nah,
Saya pikir ini tantangan terbesar kita. Saya tidak melihat aturan menjadi soal. Seringkali kita selalu melihat ada persoalan di aturan. Saya ngelihatnya kalau kita punya pasukan yang bagus, aturan yang jelek pun bisa kita bikin. Tapi kalau kita punya aturan buruk, tapi aturan bagus, tapi eksekutor jelek, itu jelek juga hasilnya. Gitu. Nah, saya ngelihatnya mudah-mudahan saya melihat di institusi yang menjadi penting, dan ini 2 tahun kita mudah-mudahan menjadi jembatan ke sebelum nanti presidensi baru gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah teman-teman dan teman-teman yang hadir mengikuti di Zoom, dan akhir dari diskusi kita. Tentu kita masih punya harapan, dan juga tentu kita sebagai jurnalis tetap mengedepankan peliputan-peliputan yang tetap kritis, tapi juga profesional, bertanggung jawab, dan proporsional. Saya kira saya tidak menyimpulkan, meng-highlight semua isi tadi sudah kita kita dengar bersama. Mungkin beberapa teman-teman yang tadi bertanya, kalau misalnya itu untuk kepentingan pemberitaan, mohon nanti kalau misalnya dibutuhkan untuk konfirmasi untuk dikutip gitu ya, kami akan tanyakan lagi gitu, terutama ke Pak Brigjen Pipit, dan juga nanti Pak Taqiyuddin kalau ada yang ingin mendalami lagi untuk kasus yang lain bisa ngobrol. Pak Taqiyuddin masih bersama kita ya. Sekali lagi terima kasih Mas Riki, saya kira Ya, itu ya. sama-sama, makasih juga Mas Joni, terima kasih untuk Bang Timer, makasih Mbak Yuyun, Pak Taqiyuddin, dan juga tidak lupa kepada Bapak Brigjen Pipit yang ada di Jakarta ya. Jadi kami mewakili panitia, ada sedikit kenang-kenangan untuk para pembicara ini Pak. Ina? Yes, thank you. Thank you, terima kasih. So Brigadier General Pipit Rismanto will send you your plaque on behalf of the organizers of this event. We thank you very much for your time and expertise. And we also thank very much Taqiyuddin for making it on a short note. We didn't have time to prepare a plaque for you, but this is a little souvenir. And also for our highly esteemed panelists who not only participated in this roundtable discussion, but also led a session. Timer, this is for you. And for you, Yuyun, also. Thank you very much. Appreciate it. So thank you very much, our wonderful facilitators. We appreciate your expertise, your excellent journalism. And to all our journalists, please be prepared to write short news reports based on this discussion. That's what will follow after a short break. Drink your tea, coffee, discuss it, and then back to work. Thank you once again. We appreciate your time and expertise. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Ina. Sekarang kita akan break rekan-rekan semuanya, lebih kurang 15 menit. Dan tadi juga Ina sudah sampaikan untuk kita, tadi yang saya sudah minta, untuk buat resume, kurang lebih 200 halaman atau 200 kata. Skripsi. Biar nggak ngantuk ya, nggak apa-apa ya. Ya, saya rasa itu. Terima kasih untuk kesabaran teman-teman, dan mari kita untuk mengambil coffee break. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.